Jika kita tanyakan kepada mereka yang melakukan perayaan Maulid Nabi, tentu saja jawaban mereka karena cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya teman-teman, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Tentang perayaan Maulid ini ada dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir. Pada saudara-saudara Salafi Wahabi minta dalil tentang peringatan Maulid bin Bas. Ini video peringatan Maulid bin Bas. Mari kita simak videonya. تموج السطور لذكر ابن باز ويعلو على هامة الحرف نور. Akan balik minta dalil kepada kalian saudara Salafi Wahabi. Mana dalilnya memuji Syekh bin Bas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan membawakan sebuah video, yaitu Ustaz Wahabi, yang mana beliau ustadznya ya. Ustadz ini membid'ahkan Maulid Nabi. Ya seperti biasalah orang-orang Wahabi yang lain kan, seperti itu kan, membid'ahkan Maulid Nabi, termasuk peringatan Isra Mi'raj yang sebentar lagi ya kita akan memperingati peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Setelah peristiwa Isra Mi'raj kita masuk ke bulan Sya'ban, maka kita akan memperingati malam nisfu Sya'ban. Itu juga dibid'ahkan oleh orang-orang Wahabi. Tentang Maulid ini sebetulnya itu sudah ada dalilnya. Cuman orang-orang Wahabi ini karena dimabuk dengan bid'ah, dalil-dalil dan argumentasi yang disampaikan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, yang disampaikan oleh ustadz-ustadz NU, oleh youtuber NU, itu ditolak mentah-mentah oleh Wahabi. Seakan-akan kami orang NU yang mengamalkan, yang memperingati kelahiran baginda Rasulullah SAW itu tidak punya dalil. Hanya mereka saja yang punya dalil, hanya mereka saja yang paling mengamalkan sunnah ya. Kami orang-orang NU dianggap tidak mengamalkan sunnah, kan kami orang NU dianggap tidak patuh terhadap syariat Islam. Hanya mereka lah yang taat terhadap agama, yang paling sunnah, paling mengamalkan Al-Quran. Para pemirsa TV, mari kita simak videonya. Jika kita tanyakan kepada mereka yang melakukan perayaan Maulid Nabi, tentu saja jawaban mereka karena cinta kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tapi masalahnya teman-teman, ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi, oleh para sahabat, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, apakah para sahabat, tabi'in ataupun tabi'ut tabi'in tidak mencintai Rasulullah? Nah, inilah yang disebut dengan bid'ah, melakukan ibadah yang mengada-ada, yang tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Jadi, bagaimana cara kita untuk mencintai Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang sesuai dengan sunnah, yaitu dengan cara mengikuti beliau, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Nabi Muhammad SAW berpuasa setiap hari Senin, dan ketika para sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa engkau puasa pada setiap hari Senin?" Maka Nabi kita Nabi Muhammad SAW menjawab bahwa beliau lahir pada hari Senin, makanya beliau melakukan puasa sunnah setiap hari Senin, teman-teman. Yang dikatakan oleh Ustadz ini ya,
bahwasanya Nabi itu memperingati kelahirannya dengan berpuasa, tapi bukan berarti untuk memperingati perayaan kelahiran beliau itu harus dengan puasa. Karena orang-orang itu sendiri, orang NU itu sendiri, puasa Senin Kamis itu langganan bagi orang-orang NU. Ya, sudah langganan puasa Senin Kamis itu sudah biasa lakukan sejak belajar di pesantren dulu. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di sini juga ada tanggapan dan wajah tentang peringatan Maulid yang dilanjutkan oleh orang-orang Wahabi. Sebenarnya hadis tentang perayaan Maulid ini ada, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir, dalam kitab Syu'abul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, bahkan Imam An-Nasai juga mengeluarkan hadis yang sama. Dan hadis dari Imam An-Nasai ini telah dikomentari dan disahihkan oleh Albani yang teman-teman Salafi ikuti. Sayangnya Albani itu tidak jujur, dia tidak komentar di bagian yang paling krusial, di bagian yang bisa menjadi dalil Maulid, dia tidak komentari. Parahnya teman-teman Salafi ini menerima saja dan manggut-manggut saja dengan apa yang disampaikan oleh Albani. Dan kalau Ustadz Khalid tadi meminta kepada kita tentang dalil Maulid, dia meminta tidak perlu hadis Nabi, tidak perlu pendapat para sahabat, tidak perlu pendapat tabi'in, cukup pendapat salah satu imam madhab. Jadi sampai diturunkan ke level itu, saking yakinnya bahwa tidak ada dalil. Nah, kita jawab, dalilnya adalah bukan pendapatnya imam madhab, bukan pendapatnya tabi'in, bukan pula pendapatnya sahabat, tetapi adalah hadis sahih. Ya, catat ya, hadis sahih yang diriwayatkan oleh salah seorang imam madhab, yaitu oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal ini dari jalur Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu. Dan ingat ya, sahabat Muawiyah ini adalah salah seorang sahabat yang paling tidak disukai oleh orang Syiah terkait dengan pembunuhan Sayyidina Husain di padang Karbala. Jadi seandainya orang-orang Syiah mengadakan Maulid, tentu tidak akan melalui hadis ini. Kata sahabat Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Suatu ketika Rasulullah keluar menemui sahabat yang sedang duduk berkumpul. Kemudian beliau bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di sini bersama-sama? Sahabat menjawab, qalu nadhkurullah azza wa jalla, kami duduk di sini adalah berzikir bersama. Berarti zikir bersama itu bukan bid'ah ya, karena pernah dilakukan oleh para sahabat. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam, dan kami memuji Allah karena telah memberikan hidayah kepada kami sehingga kami bisa memeluk Islam. Wa manna alaina bika, nah ini wa manna alaina bika, dan memberikan anugerah kepada kami, dan anugerah itu berupa engkau ya Rasulullah. Ini yang bisa menjadi dalil. Apa kata Nabi? Wallahi ma ajlasakum illa zalika, bersumpahlah kalian demi Allah, benarkah kalian itu tidak duduk di sini kecuali oleh karena hal itu? Qalu, mereka menjawab, Allahi ma ajlasana illa zalika, demi Allah ya Rasulullah, kami tidak duduk di sini kecuali untuk hal itu, yaitu karena memuji Allah yang telah memberikan hidayah Islam dan memberikan anugerah berupa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kata Nabi, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum, ingatlah aku meminta kalian untuk bersumpah itu bukan karena aku tidak percaya. Fa innahu ja'ani Jibril alaihi salam, karena baru saja Jibril datang kepadaku, yukhbiruni, dia mengabarkan bi annallaha azza wa jalla yubahi bikumul malaika, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian di depan para malaikat. Kalian yang berzikir di sini dan memuji Allah karena telah mendapatkan hidayah Islam dan merasa aku sebagai anugerah terbaik buat kalian, yang kalian lakukan ini dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan para malaikat. Ini Pak Khalid kalau sampai minta dalil, itu bukan katanya Imam Ahmad, bukan katanya Imam Madhab, bukan menurut tabi'in, bukan menurut para sahabat, tetapi langsung dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi itu dalilnya orang NU memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang saya balik minta dalil kepada saudara-saudara Salafi Wahabi, minta dalil kepada orang Salafi Wahabi itu tuh. Kepada orang-orang Salafi Wahabi tentang peringatan Maulid bin Bas. Ini para pemirsa, Bapak Ibu TV yang dirahmati Allah, ini ya kebetulan kami menyimpan video ini ya. Ini video tentang peringatan Maulid bin Bas dan ini memuji-muji bin Bas. Mari kita simak videonya. تموج السطور لذكر بن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور تموج السطور لذكر بن باز ويعلو على هامة الحرف نور ويجري القصيد ليحكي الحياة حياة الإمام التقي الصبور حياة تسامت بنور اليقين. Nah ini ya, tadi kami sudah memberikan dalilnya peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibid'ah-bid'ahkan Wahabi, katanya tidak ada dalilnya, ternyata ada dalilnya, yaitu hadis Nabi Muhammad SAW dari jalur Muawiyah radhiyallahu anhu. Dan sekarang balik ya, saya akan balik minta dalil kepada kalian saudara Salafi Wahabi, mana dalilnya memuji-muji Syekh bin Bas, mana dalil peringatan Maulid bin Bas? Silakan kalian jawab. Kalau tidak mampu menjawab, silakan undang ustadz kalian yang paling top se-Indonesia, bahkan sedunia pun silakan. Sedunia pun silakan Anda undang ustadz kalian untuk mendatangkan dalil peringatan Maulid bin Bas dan dalil memuji-muji Maulid bin Bas. Ya, saya tantang kalian untuk mendatangkan dalil peringatan Maulid bin Bas. Kemudian ini ada satu lagi video ya. Jadi itu ya para pemirsa, Bapak Ibu TV yang dirahmati Allah, khususnya saudara Salafi Wahabi ini. Ini judul videonya Zikir Tariqah Al-Wahabiyah ya. Ini saya minta dalilnya ini. Kalian kan sering minta dalil kan? Minta dalil kalau kami lilan maulidan itu diminta dalilnya. Kami sudah sampaikan dalil-dalil ustadz-ustadz kami, ulama kiai-kiai kami, dan saya sendiri juga sudah menyampaikan dalil tentang apa yang kami lakukan. Sekarang dari kalian ini kan, ini dari negara yang kalian bangga-banggakan, katanya sumbernya Islam dari Saudi. Sekarang ini melakukan bid'ah ini, karena tidak diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat hal-hal seperti ini nih. Tolong sebutkan, tolong kalian berikan dalilnya. Saya tidak muluk-muluk, cuman minta dalilnya. Yang pertama tadi saya minta dalilnya peringatan Maulid bin Bas dengan puji-pujiannya. Sekarang ini kegiatan ini saya minta dalilnya juga. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi, itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.